Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fakar Ilyas dengan NIM 55532300081 dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan semester 4, mata kuliah Ekonomi Regional kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perkembangan ekonomi dan sosial Kota Bandung berdasarkan Gropol teori, spread effect, dan backwest effect. Pendahuluan. Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat dan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia mengalami transformasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Posisi strategisnya mendukung pertumbuhan sektor unggulan seperti industri kreatif, pariwisata, pendidikan, dan teknologi. Kehadiran perguruan tinggi ternama seperti ITB, UPI, dan UNPAD menghasilkan tenaga kerja yang terdidik yang mendorong dinamika ekonomi lokal dan regional, menjadikan Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Jawa Barat. Gropol, Gropol teori Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Teori Pole of Growth terbukti pada Bandung yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berkat keunggulan kompetitif dan pembangunan infrastruktur seperti LRT dan jalan tol. Kota ini berkembang sebagai pusat inovasi teknologi yang menarik investasi domestik maupun asing. Tingkat pengangguran Bandung menurun dari 9,02% pada tahun 2016 menjadi 6,75% pada tahun 2024 seperti grafik tingkat pengangguran Kota Bandung 2015 sampai 2024 ini, yang menunjukkan peningkatan kesempatan kerja. Bandung menarik tenaga kerja dari berbagai wilayah, terutama bidang pendidikan dan industri kreatif, didukung SDM berkualitas dari perguruan tinggi ternama seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Sektor pariwisata dan kuliner juga berkembang berkat infrastruktur transportasi yang baik dan daya tarik wisata. Spread effect, dampak positif bagi daerah sekitar. Pertumbuhan ekonomi Bandung menciptakan spread efek positif ke daerah sekitar seperti Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Garut. Penyebaran investasi, pembangunan kawasan industri dan perumahan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan konektivitas, transportasi, dan infrastruktur memperluas akses layanan publik serta mempercepat urbanisasi. Perusahaan di Bandung yang memperluas operasi ke daerah sekitar membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan sektor informal di wilayah tersebut. Backwest efek dampak negatif terhadap daerah sekitar. Namun, pertumbuhan pesat Bandung juga menciptakan backwest efek negatif. Migrasi besar-besaran ke Bandung menyebabkan tekanan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan permintaan hunian yang mendorong kenaikan harga tanah dan properti hingga tidak terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan aktivitas ekonomi dan kendaraan pribadi memperburuk kemacetan serta polusi udara. Fenomena brain drain terjadi ketika tenaga kerja berkualitas dari daerah sekitar memilih bekerja di Bandung daripada membangun ekonomi lokal di daerah asalnya, sehingga memperlemah potensi pengembangan daerah tersebut. Metodologi analisisnya yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian, penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan ekonomi regional ini bertujuan menganalisis perkembangan ekonomi dan sosial Kota Bandung berdasarkan Gropol teori, serta mengidentifikasi spread effect dan backwest effect terhadap wilayah sekitarnya menggunakan data sekunder. Lokasi dan waktu penelitian serta sumber data. Penelitian difokuskan pada Kota Bandung periode 2015 sampai 2024 menggunakan data time series dengan sumber data penelitian berasal dari BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, dan publikasi resmi seperti Kota Bandung dalam angka, Jawa Barat dalam angka, serta PDRB menurut lapangan usaha. Teknik analisisnya yang pertama ada analisis Gropol teori mengidentifikasi sektor unggulan seperti unggulan Bandung sebagai pusat pertumbuhan menggunakan location quotient atau LQ, shift set analysis, dan tipologi klasen. Yang kedua ada analisis spread effect menganalisis efek penyebaran dengan membandingkan pertumbuhan PDRB, IPM migrasi, dan indikator sosial antara Bandung dan wilayah sekitarnya. Analisis backwest effect menggunakan statistik deskriptif dan analisis ketimpangan untuk mengukur dampak negatif melalui
melalui rasio Williamson, penurunan kontribusi sektor di daerah sekitar dan pola urbanisasi. Memasuki analisis dan pembahasannya. Yang pertama ada location question atau LQ. Berikut ini ada tabel LQ Kota Bandung pada tahun 2015 sampai 2024. Didapat dari tabel ini, data yang berwarna biru merupakan sektor basis, yaitu yang memiliki nilai regional lebih tinggi daripada nilai nasional. Nah, sektor basis pada Kota Bandung sendiri ada dari sektor E, sektor F, sektor G, sampai dengan sektor RSTU. Kecuali sektor L pada tahun 2024. Shift share analysis. Bisa dilihat diagram dari sektor ekonomi tersebut. Sektor-sektor ekonomi dominan terdapat pada sektor kuadran 4, yaitu pertumbuhan lambat, daya saingnya tinggi. Dan sebagian ada di kuadran 3, yaitu pertumbuhan lambat dan daya saingnya rendah. Shift share analysis. Berdasarkan output tersebut, kuadran 1 tidak memiliki sektor dan kuadran 2 juga tidak ada sektor. Sedangkan di kuadran 3 ada beberapa sektor, yaitu sektor A, sektor B, dan sektor C. Di kuadran 4 terdiri dari sektor D, sektor sektor E, sektor F, sektor G, sampai dengan sektor RSTU. Tipologi klasen. Berikut ini tabel hasil dari tipologi klasen Kota Bandung pada tahun 2015 sampai dengan 2024. Ya. Kuadran 1 itu menunjukkan pertumbuhan cepat dan berdaya saing tinggi. Kuadran 2 pertumbuhan cepat dan daya saingnya rendah. Sedangkan kuadran 3 pertumbuhan lambat, daya saingnya rendah. Dan kuadran 3 pertumbuhan lambat, daya saingnya tinggi. Berikutnya ada analisis speed effect. Bisa dilihat dari data laju pertumbuhan PDRB 2015 sampai 2024 tersebut, terlihat bahwa wilayah sekitar mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan mendekati Kota Bandung. Hal ini mengidentifikasi adanya spread effect dalam hal pembangunan ekonomi. Analisis spread effect-nya itu berikutnya ada tabel IPM berikut ini. Kenaikan IPM kabupaten sekitar yang lebih tinggi dari Kota Bandung, peningkatan migrasi ke Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi, serta pembangunan infrastruktur seperti Tol Soroja, Tol Cisumdawu, rencana LRT Bandung Raya, dan penyebaran pusat belanja ke pinggiran menunjukkan spread effect Kota Bandung yang memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Berikutnya ada analisis backwest effect. Ketimpangan PDRB antar wilayah, rasio Williamson. Rasio Williamson menunjukkan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang relatif tinggi dan peningkatan pasca pandemi mengidentifikasi backwest effect di mana konsentrasi ekonomi di Kota Bandung menyedot potensi ekonomi daerah tersebut. Penurunan kontribusi sektor tertentu di daerah sekitar sektor industri, pengelolaan, dan jasa perdagangan di Cimahi dan Kabupaten Bandung mengalami penurunan pangsa PDRB bersamaan dengan peningkatan sektor yang sama di Kota Bandung. Menunjukkan penarikan sumber daya produktif ke kota inti. Yang ketiga, ada pola urbanisasi dan penarikan tenaga kerja Kota Bandung mengalami peningkatan migrasi masuk tenaga kerja produktif dari Garut dan Kabupaten Bandung, menciptakan backwest effect berupa kekurangan SDM produktif di daerah asalnya dan tekanan urbanisasi di kota inti. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang kesimpulan pertama itu ada Kota Bandung menjadi gropol regional dengan 12 sektor basis dan mayoritas sektor di kuadran 4, yaitu pertumbuhan cepat dan daya saingnya lemah. Terjadinya spread effect berupa peningkatan ekonomi dan IPM di daerah sekitar. Namun juga backwest effect berupa ketimpangan PDRB meningkat, penurunan kontribusi sektor di wilayah satelit, dan urbanisasi yang menyedot tenaga kerja produktif. Sarannya itu ada percepatan infrastruktur terintegrasi, desentralisasi layanan ekonomi dan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM, serta kebijakan regional yang menyeimbangkan pertumbuhan dan distribusi ekonomi di wilayah terdampak backwest effect. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.